Aku menjadi wanita sukses setelah diceraikan suamiku. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. 8 tahun sudah aku dan Mas Heri menjalani pernikahan yang penuh liku. Kami merantau ke kota ini dengan harapan mendapatkan perbaikan nasib, tetapi kenyataannya seringkali lebih kejam dari harapan. Kehidupan kami di tanah rantau tak semanis bayangan. Semakin hari, masalah demi masalah menekan kami, seakan menggoyahkan jalinan rumah tangga kami sebagai pasangan suami istri. Namaku Wafik. Aku masih ingat betul masa-masa awal pernikahan kami. Mas Heri, yang dulu penuh semangat, kini berubah menjadi pria yang kerap pulang dengan wajah lesu. Kecintaannya kepada pekerjaannya sebagai supir angkot perlahan terkikis oleh realitas keras yang kami hadapi. Penghasilan Mas Heri dari supir angkot tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari, apalagi untuk menabung. Sementara aku, yang dulunya bekerja di pabrik sepatu, terpaksa harus berhenti bekerja sejak kelahiran Mirza, anak kami yang berusia 4 tahun. Awalnya menjadi ibu rumah tangga penuh waktu bukanlah pilihan yang berat, karena aku merasa memiliki peran besar dalam mengasuh dan merawat Mirza, dan saat itu Mas Heri masih sangat semangat bekerja. Tapi seiring berjalannya waktu, beban hidupku semakin terasa, dan Mas Heri yang semakin tertekan membuat aku merasa harus ikut membantu dengan bekerja juga. Kami hidup dengan kesederhanaan, bahkan seringkali lebih terasa seperti kemiskinan. Bahkan kontrakan kami yang kecil dan pengap sudah menunggu pembayaran selama 2 bulan. Pemilik rumah berkali-kali datang untuk menagih, tapi aku hanya bisa memberikan janji yang entah kapan bisa kami tepati. Jika bulan depan kami tidak membayarnya, ancaman pengusiran bukan lagi sekedar kata-kata. Rumah kontrakan ini adalah tempat di mana kami berteduh dari teriknya matahari dan dinginnya malam. Namun rumah ini juga menjadi saksi bisu dari banyaknya pertengkaran yang mulai muncul antara aku dan Mas Heri. Bukan karena kami tak lagi saling mencintai, tetapi karena tekanan hidup yang terus-menerus membuat kami kehilangan arah. Setiap kali aku memandang Mirza yang tertidur lelap di kasur tipis, hatiku terasa seperti teriris. Anak ini tidak tahu apa-apa, tapi dia sudah ikut merasakan kerasnya hidup. Seharusnya aku bisa memberikan yang terbaik untuknya, tapi apa yang bisa aku lakukan? Mas Heri, gimana penghasilan angkot hari ini, Mas? Tanyaku pada suatu malam, ketika Mas Heri baru saja pulang. Bau keringat dan asap knalpot angkot menyelimuti tubuhnya. Aku bisa melihat kelelahan yang menumpuk di wajahnya, tapi aku tak bisa lagi menahan diriku. Entahlah, aku juga bingung, hari ini hanya dapat segini saja. Jawabnya dengan pelan. Mata Mas Heri nampak sayu, tidak ada semangat dalam suaranya. Dia duduk di kursi yang sudah reot. Aku tahu dia juga merasakan frustasi, tetapi seakan tak ada yang bisa dia lakukan. Aku mendekatinya, berusaha menghiburnya, tapi kata-kata yang seharusnya menenangkan malah terasa hampa. Apa aku cari kerja saja ya, Mas? Mungkin Mirza sudah cukup besar untuk kita titipkan di tempat penitipan anak. Apa? Kerja? Memang kau pikir uang yang kau hasilkan cukup untuk bayar penitipan dan keperluan lainnya? Balasnya, nadanya agak meninggi. Aku terdiam setiap kali percakapan ini terjadi. Kami selalu berakhir pada kebuntuan dan pertengkaran, seakan-akan tak ada jalan keluar. Di satu sisi, aku tahu Mas Heri sudah berusaha keras. Tapi di sisi lain, aku juga merasakan terperangkap dalam ketidakmampuan kami untuk bangkit. Tidak ada keluarga di sini yang bisa dimintai bantuan. Keluargaku semuanya di desa, jauh dari sini, dan keadaan mereka pun tak lebih baik dari kami. Seminggu kemudian saat aku masih dilema antara bekerja kembali atau menunggu kondisi Mas Heri stabil. Saat itu Mas Heri tiba-tiba akhir-akhir ini terlihat berbeda. Perubahan dalam diri Mas Heri yang awalnya aku rasakan hanya sebagai angin segar, perlahan berubah menjadi angin badai yang mengancam kehidupan kami. Saat Mas Heri pulang dengan membawa lebih banyak uang, ada sedikit perasaan lega menyelimutiku. Meski di dalam hatiku, ada kegelisahan yang tak bisa kuabaikan. Aku masih ingat bagaimana Mas Heri dengan senyum lebarnya bercerita tentang jalan pintas yang menurutnya akan menyelamatkan kami dari keterpurukan. Sayang, aku kaya nih, ucapnya malam itu sambil memperlihatkan setumpuk uang di tangannya. Matanya berbinar-binar penuh kebahagiaan. Berbeda dari Mas Heri yang biasanya pulang dengan wajah yang letih setelah seharian bekerja. Akhirnya ada cara cepat buat mendapatkan uang. Kita nggak perlu khawatir lagi soal kontrakan atau biaya hidup.
Aku terdiam, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Bagaimana mungkin Mas Heri tiba-tiba bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tahu, tak ada yang instan dalam hidup ini, dan uang yang datang dengan mudah biasanya membawa masalah. Lalu kata-kata yang kutakutkan akhirnya terucap dari mulutnya. Aku main judi online sayang, dan aku menang besar, katanya sambil tertawa. Jantungku berdegup kencang. Judi online? Rasa cemas langsung menyelimuti pikiranku. Mas Heri, kamu yakin itu keputusan yang tepat, Mas? Tanyaku hati-hati, mencoba menahan kekhawatiranku. Mas Heri hanya tertawa, mengabaikan kekhawatiranku dengan sikap yang enteng. Santai saja sayang, aku gak bakal kalah kok. Sebentar lagi kita bakalan keluar dari kemiskinan ini. Lihat saja nanti. Aku tak bisa mengatakan apa-apa lagi. Di satu sisi, aku ingin juga senang suamiku mendapatkan uang banyak. Tetapi di sisi lain, ada ketakutan yang terus menghantuiku. Bagaimana jika Mas Heri kalah? Bagaimana jika semua ini justru membawa kami ke dalam lubang yang lebih dalam? Beberapa minggu kemudian, kekhawatiranku terbukti. Semangat Mas Heri yang menggebu-gebu berubah drastis setelah beberapa kali kalah berturut-turut. Ia mulai pulang larut malam, sering dalam keadaan mabuk, dan wajahnya terlalu penuh dengan kemarahan. Uang yang dulunya sering ia bawa pulang, sekarang menghilang entah kemana. Dan aku tahu, itu semua habis ditelan oleh judi. Awalnya, Mas Heri hanya terlihat frustasi. Ia akan duduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Namun seiring berjalannya waktu, kemarahan dalam dirinya mulai tumbuh, dan aku menjadi sasarannya. Setiap kali Mas Heri kalah dalam judi, dia akan pulang dalam keadaan yang marah dan melampiaskan kepadaku. Ini semua salahmu, Fik, bentaknya suatu malam. Setelah ia kalah besar, matanya memerah, bibirnya berbau alkohol. Kamu itu orang desa, gak pernah membawa keberuntungan buat aku. Hidup aku susah gara-gara kamu. Aku terdiam, merasa hancur di dalam hatiku. Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Aku mencoba tetap tenang, meski air mataku sudah menggenang di pelupuk mataku. Aku tahu, Mas Heri sedang marah dan tertekan. Tapi mendengarnya menyalahkanku atas kemiskinan kami membuat luka yang mendalam di dalam hatiku. Mas Heri, aku tidak pernah meminta apapun Mas ke kamu. Kenapa justru kamu menyalahkanku? Kataku dengan suara pelan, berusaha meredam emosinya. Hah? Ngomong apa kamu? Mas Heri berdiri dengan goyah, menghampiriku dengan tatapan penuh amarah. Semua ini gara-gara kamu goblok. Kamu orang desa, gak bisa bantu apa-apa. Bahkan kamu gak bisa bantu aku keluar dari masalah ini. Malam itu, untuk pertama kalinya, Mas Heri memukulku. Pukulan itu tak hanya melukai fisikku, tetapi juga menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang kumiliki terhadapnya. Tubuhku terhuyung mundur. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Mas Heri, pria yang dulu aku cintai, kini berubah menjadi seseorang yang tak pernah ku kenal lagi. Setiap kali Mas Heri pulang larut malam, aku mulai diliputi ketakutan. Aku takut bukan hanya karena pukulan atau kemarahannya, tetapi karena Mas Heri yang dulu penuh cinta dan perhatian, kini telah berubah menjadi pria yang penuh kebencian. Aku tak lagi melihat suamiku di balik mata yang penuh kemarahan itu. Pagi-pagi setelah kejadian itu, saat Mas Heri masih tertidur, aku duduk di meja makan sambil memandangi Mirza yang bermain dengan mainannya yang sederhana. Dalam kepalaku, pertanyaan demi pertanyaan berputar. Bagaimana bisa hidup kami berubah menjadi seperti ini? Bagaimana aku bisa melindungi Mirza dari segala kekacauan ini? Setiap kali aku memikirkan nasib anakku, hati ini semakin terasa berat. Mirza masih kecil, terlalu kecil untuk memahami apa yang telah terjadi di antara aku dan Mas Heri. Tetapi aku tak bisa membiarkan dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan dan kemarahan. Aku harus membuat keputusan. Namun apa yang bisa aku lakukan? Keluargaku semuanya ada di desa, jauh dari sini, dan mereka juga bukan orang yang berada. Kembali ke desa bukanlah solusi yang lebih baik. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin membebani. Mas Heri tak lagi menunjukkan tanda-tanda akan berhenti berjudi, meski kekalahan demi kekalahan terus menghantamnya. Sifatnya semakin buruk, amarahnya semakin sering muncul, dan aku tahu ini hanyalah permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Aku berdiri di ambang kehancuran, terjebak di antara cinta dan ketakutan. Aku tak tahu harus melangkah kemana, dan setiap kali aku mencoba berbicara dengan Mas Heri,
Hasilnya selalu sama, kemarahan, kekerasan, dan kebencian. Dan dalam setiap malam yang sunyi, aku hanya bisa menangis dalam diam, berharap ada keajaiban yang bisa mengubah hidup kami. Hari itu, matahari sore menyinari kontrakan kecil kami yang suram, tapi kehangatannya tak mampu menembus dingin yang merasuk ke dalam hatiku. Aku sedang duduk di ruang tamu sambil memandangi Mirza yang sedang bermain di sudut. Ketika suara pintu terbuka keras, mengalihkan perhatianku. Mas Heri pulang dengan langkah yang berat. Tapi kali ini dia tidak sendirian. Di belakangnya, seorang wanita cantik dengan dandanan mewah mengikuti. Langkahnya anggun, kontras dengan suasana kumuh rumah kami. "Wafik," Mas Heri memanggilku dengan nada aneh. Aku menoleh, dan rasa tidak nyaman langsung menyergapku. Wanita itu berjalan ke depanku, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan sorot mata yang merendahkan. Mas Heri tanpa basa-basi memperkenalkan wanita itu. "Kenalkan, ini Siska, wanita yang akan bisa mengubah nasib kita," katanya sambil mencium tangan wanita itu. "Oh ya, aku akan menikah dengan dia. Dia bisa memberiku kehidupan yang lebih baik. Dan kamu..." Mas Heri berhenti sejenak, menatapku dengan dingin. "Aku akan menceraikanmu." Dunia seakan berhenti berputar saat kalimat itu terucap dari mulutnya. Aku menatap Mas Heri dengan mata yang membelalak. Sulit ku percaya apa yang baru saja ku dengar, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah pisau yang menusuk dadaku. Pria yang dulu ku kenal penuh dengan kasih sayang, kini berubah menjadi sosok yang begitu kejam dan tak berperasaan. Wanita itu tersenyum, senyum yang mengejek, penuh dengan kepuasan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya dan menyerahkannya kepadaku dengan anggun. "Oh iya Wafik, katanya kamu butuh uang. Ini ada 10 juta untukmu dan untuk melunasi kontrakanmu," katanya dengan nada yang merendahkan, seolah aku hanya seorang pengemis yang sedang menunggu bantuan. Tangannya yang halus menyentuh amplop itu sejenak, sebelum dilepaskannya ke tanganku yang gemetar. "Tapi ingat ya, jangan ganggu kami berdua lagi." Dalam hatiku, aku berteriak, menolak kenyataan yang ada di depanku. Tapi bibirku tetap terkunci, dan tubuhku terasa lumpuh. Apa gunanya melawan? Mas Heri sudah memutuskan jalannya. Jika aku menolak, itu hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Dalam pikiranku, ribuan pertanyaan berkecamuk. Apa yang membuat Mas Heri berubah menjadi seperti ini? Apakah aku memang sehina itu di matanya? Apakah benar aku penyebab semua penderitaan ini? Sementara itu, Mas Heri berdiri dengan tangan yang bersedekap, menatapku dengan mata yang dulu penuh cinta, tetapi kini hanya memancarkan ketidakpedulian. Wajahnya sama sekali tak menunjukkan penyesalan, seakan-akan aku hanyalah beban yang ingin ia singkirkan secepatnya. "Ini sudah keputusanku. Aku tidak bisa terus hidup miskin denganmu. Siska bisa memberiku kehidupan yang layak. Kamu tahu sendiri kan, hidup kita di sini sudah susah, tidak ada harapan," katanya dengan datar. Hati ini rasanya hancur berkeping-keping mendengar kata-katanya. Mas Heri, yang dulu adalah tempatku bersandar, kini menjadi sumber penderitaanku yang paling besar. Aku tak tahu lagi harus berkata apa. Dengan tangan gemetaran, aku menerima amplop itu. Lagi pula apa gunanya aku menolak? Aku tahu, pada akhirnya Mas Heri akan tetap meninggalkanku dan menikah dengan wanita itu. Dan aku akan tetap kehilangan segalanya. Siska, janda kaya itu menatapku dengan tatapan kemenangan. Dia tahu bahwa dia sudah membeli Mas Heri, dan aku hanyalah rintangan kecil dalam jalannya. Dia berdiri di sana, penuh dengan kebanggaan, seolah kehidupan ini adalah permainannya. Dan aku hanyalah bidak kecil yang kalah dalam permainan besar ini. "Jangan khawatir," katanya lagi dengan nada mengejek. "Aku akan memastikan hidupmu dan anakmu tidak akan terlalu sulit." Dia melirik Mirza yang sedang bermain, tak sadar akan kehancuran yang melanda keluarganya. Kata-katanya terasa seperti racun yang merembes ke dalam tulangku. Seakan-akan aku adalah seseorang yang perlu dikasihani. Tapi sebenarnya, mereka ingin aku segera lenyap dari hidup mereka. Mas Heri, pria yang dulu kujaga dan kucintai selama bertahun-tahun, kini berdiri di sisinya dengan senyum dingin. "Kalau begitu, mulai detik ini kita resmi berpisah. Aku akan segera urus perceraian kita," katanya sambil berbalik, tanpa sedikit pun rasa bersalah.
Aku terdiam. Apa yang bisa aku lakukan? Apakah tangisan atau kemarahanku akan mengubah keputusannya? Aku tahu jawabannya. Tidak. Jadi aku hanya duduk di sana, dengan hati yang patah, menerima nasib yang terasa begitu tidak adil. Selama ini, aku berusaha keras untuk mendukung Mas Heri, untuk bertahan demi keluarga kecil kami. Tapi nyatanya, cinta dan pengorbananku tidak cukup. Mas Heri memilih untuk meninggalkan kami demi kehidupan yang lebih mewah, bersama wanita yang bisa membelikannya segalanya, kecuali kebahagiaan sejati. Setelah mereka pergi, aku duduk di kursi itu selama berjam-jam, memandangi amplop yang sekarang terasa begitu berat di tanganku. Di luar, matahari mulai tenggelam, meninggalkan langit yang kemerahan. Di dalam hatiku terasa kosong, penuh dengan luka yang tak terlihat. Mirza yang kini tidur di lantai, tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia terlalu muda untuk memahami bahwa ayahnya telah meninggalkan kami. Aku tahu, sejak saat itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Mas Heri tak hanya menceraikan aku secara hukum, tetapi juga telah menceraikan kami secara emosional sejak lama. Disinilah aku sekarang, seorang ibu tunggal yang harus mencari cara untuk bertahan hidup bersama anakku. Sendirian di dunia yang terasa semakin kejam. Tapi di balik kesedihan itu, ada sebersit harapan. Aku masih memiliki Mirza, anakku. Dia adalah alasan untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat, meskipun hidupku terasa begitu pahit. Aku tahu aku harus bangkit. Aku harus melawan nasib ini, bukan untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Mirza. Dia tidak pantas tumbuh dalam kehancuran yang Mas Heri tinggalkan. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku, di mana aku harus belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari setelah Mas Heri menceraikanku, terasa seperti di jurang tanpa dasar. Aku dan Mirza masih tinggal di kontrakan yang sudah dilunasi oleh janda itu. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman, kini hanya mengingatkanku pada penghinaan yang aku terima. Meskipun kami tidak diusir, tapi rasa ketidakpastian menggantung di udara. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidupku? Pikiran itu terus menghantuiku setiap malam. Mirza yang masih terlalu kecil untuk memahami apa yang telah terjadi, harus menemaniku kemanapun aku pergi. Disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Aku tidak punya penghasilan tetap, dan setiap kali melihat Mirza, hatiku mencelos. Aku harus melakukan sesuatu. Meskipun pekerjaan sulit dicari dan aku tidak punya siapa-siapa di kota rantau ini, aku memutuskan untuk mencoba apa saja yang bisa kulakukan. Akhirnya, setelah beberapa minggu mencari, aku diterima kerja di sebuah warung makan kecil sebagai tukang cuci piring. Pekerjaan itu jauh dari menyenangkan, namun itu satu-satunya jalan yang bisa aku lakukan saat ini. Setiap hari, aku membawa Mirza bersamaku, karena tidak ada yang bisa menjaganya. Dia bermain di sudut dapur, terkadang tertidur di lantai dingin ketika aku bekerja hingga larut. Setiap piring yang kucuci, aku memikirkan masa depan kami. Bagaimana aku bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anakku. Aku merasa tidak berdaya, tapi aku tahu aku harus bertahan. Gaji yang kuterima sangat kecil, hanya cukup untuk membeli bahan makanan sehari-hari, tapi setidaknya kami tidak kelaparan. Suatu hari, di sela-sela kesibukan di warung, aku melihat sosok yang begitu familiar. Mas Heri, bersamanya janda kaya itu, Siska. Mereka nampak bahagia, menikmati makanan di meja, sementara aku bersembunyi di dapur, berusaha keras agar tidak terlihat. Hati ini terasa perih, tapi aku tahu bahwa aku harus melupakannya. Mas Heri kini hanyalah bagian dari masa laluku, dan masa depanku bersama Mirza adalah yang harus aku pilih. Bekerja di warung makan memang membantu kami bertahan hidup, tapi aku sadar bahwa aku tidak bisa terus-menerus berada di sana. Hidup hanya dari gaji cuci piring tidak akan membuat masa depan Mirza lebih baik. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari lingkaran ini. Setiap malam sepulang dari warung, setelah Mirza tertidur, aku mulai mencoba membuat roti. Aku menghabiskan waktu berjam-jam mencari resep di internet dan bereksperimen di dapur kecil kami. Memang tidak mudah, banyak roti yang gagal, terlalu keras atau tidak enak, tapi aku harus mencoba, aku harus berhasil. Perlahan-lahan, aku menemukan resep yang pas, dan dari sanalah aku mulai menjual roti buatanku ke tetangga sekitar. Awalnya pesanan datang hanya 1 atau 2 orang,
Mereka memuji rotiku, dan hal itu membuatku merasa ada harapan. Aku lalu mulai memberanikan diriku memposting foto rotiku di media sosial. Ternyata, responnya luar biasa. Pesanan mulai datang dari orang-orang yang bahkan tidak kukenal. Dalam beberapa minggu, aku mulai kewalahan menerima pesanan. 3 bulan berlalu, dan keuntungan yang kudapatkan dari menjual roti melebihi gajiku di warung makan. Aku merasa ini adalah peluang yang lebih baik untuk masa depan. Setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk resign dari pekerjaanku di warung dan fokus sepenuhnya pada bisnis rotiku. Keputusan ini memang penuh dengan risiko, tapi aku tidak bisa terus bertahan dalam keadaan yang stagnan. Aku harus mengambil langkah besar jika ingin mengubah hidup kami. Setelah mengumpulkan modal dari hasil menjual roti, aku berhasil menyewa sebuah ruko kecil untuk memulai toko roti pertamaku. Hari itu, toko rotiku resmi berdiri. Ini bukan perjalanan yang mudah, tapi aku tahu ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Dengan dedikasi dan kerja keras, aku mulai memproduksi lebih banyak roti, mencoba berbagai varian rasa, dan berinovasi. Setiap hari, aku bekerja dari pagi hingga larut malam, memastikan semua pesanan terpenuhi dan pelanggan puas. Dalam 6 bulan, bisnis rotiku berkembang dengan pesat. Aku bahkan berhasil membuka cabang kedua di pinggiran kota. Melihat bisnis itu tumbuh dari nol, dari dapur kecil kontrakan kami, hingga menjadi 2 toko roti yang ramai pelanggan, membuatku percaya bahwa aku mampu bangkit dari titik terendah hidupku. Kini, aku bukan lagi wanita yang hanya bertahan hidup dengan mencuci piring di warung makan. Aku adalah pemilik bisnis yang sukses, seorang ibu yang bangkit dari keterpurukan, dan yang paling penting, aku memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Mirza. Setiap kali melihat senyuman di wajah anakku, aku merasa semua luka, semua kesakitan yang pernah kualami terbayar lunas. Di tengah kesibukan menjalankan bisnisku, aku sering merenung, berpikir tentang bagaimana hidup telah berubah begitu drastis. Dulu aku adalah seorang istri yang kehilangan segalanya, tetapi sekarang, aku adalah seorang wanita yang menemukan kekuatannya sendiri. Mas Heri, dia hanyalah bagian dari masa laluku. Kini aku hidup bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, melainkan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi aku dan Mirza. Masa depanku adalah tentang kami, bukan lagi tentang apa yang telah hilang. Setelah bertahun-tahun berlalu tanpa kabar, suatu sore, tetanggaku, Bu Lilis, tiba-tiba datang dengan raut wajah yang penuh rasa ingin tahu. Dia duduk di bangku toko dan mulai bercerita. "Mbak Wafik, sudah dengar belum kabar tentang Mas Heri?" tanya Bu Lilis. Suaranya dipenuhi dengan nada gosip yang biasa terdengar di lingkungan ini. Aku terdiam sejenak. Sudah lama aku tidak mendengarkan nama Mas Heri, pria yang dulu menjadi suamiku, ayah dari anakku. Bagiku, dia sudah seperti sosok bayangan yang semakin memudar dalam hidupku. Meski rasa sakit yang pernah dia tinggalkan masih ada, aku sudah berusaha keras melanjutkan hidupku. Tapi Mas Heri, apalagi kali ini, pikirku. "Belum, Bu. Ada apa dengan Mas Heri?" tanyaku. Meskipun sebenarnya aku tidak terlalu ingin tahu, namun rasa penasaran tetap ada. Bu Lilis menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. Matanya menyipit seperti hendak membagikan rahasia besar. "Dia sudah diceraikan loh oleh istrinya yang janda kaya itu." Aku merasa dadaku bergetar mendengar kata-kata itu, tetapi aku menahannya. "Oh ya?" aku menanggapi dengan tenang. "Iya Mbak Wafik," lanjut Bu Lilis. "Katanya janda itu sudah tidak tahan lagi dengan kebiasaan Mas Heri. Uangnya selalu habis untuk berjudi. Dia sering mabuk-mabukan dan tidak bisa diandalkan. Semua harta yang dia pikir akan menjadi miliknya, ternyata bukan miliknya sama sekali. Setelah bercerai, dia nggak dapat apa-apa. Sekarang Mas Heri hidup luntang-lantung, jadi gelandangan, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Bahkan, beberapa kali aku dengar, dia tidur di terminal. Aku tidak tahu harus merespon bagaimana. Di satu sisi, mendengar kabar ini membuat hatiku pedih. Meskipun Mas Heri telah menyakitiku berkali-kali, bagaimanapun juga, dia pernah menjadi bagian dari hidupku. Namun di sisi lain, ini adalah konsekuensi dari pilihan hidupnya yang dia ambil sendiri. Ada rasa getir dalam kenyataan bahwa Mas Heri yang dulu meninggalkanku dan Mirza demi kehidupan yang dia anggap lebih baik, sekarang justru jatuh ke titik terendah dalam hidupnya.
Ironi ini menyakitkan, tapi juga membuka mataku lebih lebar tentang betapa besar pengaruh keputusan-keputusan yang diambil seseorang dalam hidupnya. Aku kasihan sih sebenarnya, lanjut Bu Lilis. Tapi ya, dia sendiri yang sudah cari masalah. Kalau saja dia nggak judi, mungkin hidupnya nggak akan seburuk ini. Aku mengangguk pelan, meski di dalam hatiku ada banyak emosi yang bercampur aduk. Aku nggak tahu, Bu. Jawabku perlahan. Mungkin ini adalah jalan hidupnya. Setelah Bu Lilis pergi, aku duduk di kursi belakang toko, memandangi adonan roti yang sedang mengembang di depan mataku. Ingatan tentang Mas Heri mulai muncul kembali. Dari momen awal kebersamaan kami yang dulu dipenuhi cinta, hingga masa-masa yang penuh ketegangan, ketika dia mulai berubah karena kecanduan judi, aku berpikir hidup kami akan membaik setelah melalui semua perjuangan di tanah rantau. Namun Mas Heri memilih jalan yang lain, jalan yang merusak hidupnya sendiri dan keluarganya. Terkadang, hidup memberikan pelajaran yang keras. Pikirku, apa yang dialami oleh Mas Heri adalah bukti bahwa kekayaan dan kesenangan instan tidak pernah bertahan lama jika dicapai dengan cara yang salah. Saat aku berada di titik terendah, ketika Mas Heri menceraikanku dan memilih wanita itu, aku pernah merasakan tak berdaya dan kehilangan segalanya. Namun sekarang, aku sadar bahwa dalam kehancuran itulah aku menemukan kekuatanku sendiri. Malamnya, setelah menidurkan Mirza, aku merenung lagi tentang Mas Heri. Ada bagian dari diriku yang ingin tahu di mana dia sekarang, bagaimana keadaannya. Tapi aku tahu, membuka kembali hubungan atau memberikan perhatian lebih padanya tidak akan membuat hidupku lebih baik. Mas Heri telah membuat pilihan, dan sekarang dia harus hidup dengan konsekuensinya. Pikiranku kembali pada Mirza. Dia tumbuh menjadi anak yang kuat. Meski harus hidup tanpa figur ayah, aku yang harus memberikan semuanya untuk dia. Kehangatan, keamanan, dan cinta yang dia butuhkan. Mas Heri tak pernah kembali sejak perceraian itu, dan mungkin itulah yang terbaik. Hidup memang penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan membawa konsekuensinya sendiri. Bagiku, pilihan terbesar yang pernah aku ambil adalah bertahan saat dunia rasanya runtuh, bangkit dari keterpurukan, dan memberi Mirza kehidupan yang lebih baik. Aku tak pernah tahu di mana takdir akan membawaku, tapi yang pasti, aku akan terus maju dengan penuh keyakinan. Di antara kesibukan menjalankan bisnis rotiku yang semakin sukses, aku mulai merasakan kedamaian yang dulu terasa begitu jauh dari jangkauanku. Kini setiap hari adalah anugerah, dan masa depan yang lebih cerah telah menanti di ujung jalan. Hari itu terasa cerah saat aku dan Mirza berjalan santai melewati toko roti. Kami baru saja pulang dari bermain di taman dekat rumah, dan sengaja ingin mengecek toko rotiku. Mirza dengan senyum yang ceria menggenggam erat tanganku sambil mengoceh tentang keinginan untuk mencoba semua jenis roti yang ada di toko. Namun saat kami mendekati pintu toko, pandanganku teralihkan oleh sosok seorang pria yang duduk di depan toko. Pria itu tampak lusuh, dengan rambut acak-acakan dan pakaian yang kumuh. Dia mengulurkan tangan meminta-minta. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya. Namun ketika aku melihat lebih dekat, jantungku berdegup kencang. Itu Mas Heri. Dia tidak menyadari kehadiranku saat aku dan Mirza melewati di sampingnya. Namun ketika kami hampir melewati pintu toko, Mas Heri tiba-tiba mengangkat wajahnya. Matanya yang dulu penuh dengan semangat, kini terlihat kosong dan penuh kesedihan. Saat itu, dia memanggil namaku dengan suara yang serak. "Wafik, maafkan aku, Wafik." Aku berhenti, rasa terkejut dan sakit hati menyelimuti hatiku. Bagaimana bisa dia ada di sini, di hadapanku, dalam keadaan seperti itu, meraung dengan penuh penyesalan. Mas Heri berusaha mendekat. "Aku ingin kembali padamu dan Mirza. Kumohon, maafkan aku," teriaknya. Air mata mengalir deras di pipinya. Orang-orang di sekitar kami mulai memperhatikan, melihat pengemis yang nampaknya tidak tahu malu ini meratapi nasibnya di depan toko roti. Beberapa dari mereka merengutkan dahinya, bingung melihat situasi yang tak biasa ini. Aku berdiri kaku, tidak bisa berkata-kata. Hatiku bergejolak. Di satu sisi, ada rasa iba melihat mantan suamiku terpuruk seperti ini. Tetapi di sisi lain, semua kenangan pahit yang telah kulewati bersamanya kembali muncul. Lalu aku melihat ke arah Mirza. Dia menatapku dengan mata penasaran, tak mengerti apa yang sedang terjadi.
Wafik, tolong aku. Aku menyesal. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Mas Heri berusaha meraih tanganku, tetapi karyawanku yang sedari tadi melihat aku tidak nyaman diganggu oleh pengemis yang ternyata mantan suamiku, segera bertindak. Ia menahannya, menjaganya agar tidak mendekat. Suaranya penuh dengan penyesalan, mengisi udara di sekitar kami. Tetapi untukku, itu semua sudah terlambat. Aku mengalihkan pandanganku dari Mas Heri, mencoba menahan air mata yang mengancam akan mengalir. Bagaimana bisa, dia yang pernah aku cintai, kini mengemis di depan tokoku. Bagaimana bisa, dia yang dulu berjanji untuk mencintaiku, kini terjebak dalam jurang kehampaan. Dia adalah pria yang memilih jalan untuk menghancurkan hidup kami sendiri. Mirza yang tidak mengerti situasi, lalu bertanya, "Ibu, siapa itu?" Suaranya penuh rasa ingin tahu, dan untuk sesaat aku terdiam. Tak tahu bagaimana menjelaskan siapa Mas Heri. "Dia hanya orang yang pernah ibu kenal, Nak. Kita harus pergi ya sekarang," jawabku, berusaha tegar meskipun rasa sakit terasa menusuk. Mas Heri terus berteriak, "Wafik, tolong aku. Maafkan aku. Aku ingin memperbaiki semuanya," raungnya, penuh dengan kepasrahan. Tetapi semua itu terasa jauh dari diriku. Hidupku sudah jauh lebih baik tanpanya. Aku sudah menemukan kekuatan dalam diriku dan jalan baru untuk hidup yang lebih baik. Dengan satu langkah mantap, aku menarik Mirza menjauh dari kerumunan yang memanas. Saat aku berjalan, terasa berat untuk menoleh ke belakang. Tetapi aku tahu, melihat ke belakang hanya akan membuka luka yang baru saja sembuh. Saat kami sampai di dalam toko, aku memutuskan untuk tidak membahas Mas Heri dengan Mirza. Dia sudah cukup terbebani dengan semua yang telah terjadi. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang hilang. Aku merasa seolah aku mengubur masa lalu yang tidak bisa kuabaikan sepenuhnya. Setelah pertemuan yang mengejutkan itu, aku kembali fokus pada pekerjaanku dan Mirza. Namun bayangan Mas Heri terus menghantuiku. Meski aku berusaha keras untuk tidak memikirkannya, seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa hidupku tidak akan pernah kembali seperti dulu. Dengan semua tantangan yang sudah kutemui, aku bertekad untuk terus maju. Mas Heri adalah masa lalu, dan aku akan menghadap masa depan dengan penuh harapan dan tekad. Membesarkan Mirza sendirian bukanlah hal yang mudah, tetapi setiap langkah yang kulakukan demi masa depan anakku, kini mulai membuahkan hasil. Aku berjuang bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk memastikan bahwa Mirza mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun akhirnya seiring berjalannya waktu, kenangan tentang Mas Heri perlahan mulai memudar. Awalnya setiap kali aku melihat pria berambut acak, hatiku akan bergetar. Namun ini semua itu hanyalah jejak luka yang perlahan sembuh. Aku belajar untuk tidak membenci, karena membenci hanya akan mengingatkanku pada masa lalu yang menyakitkan. Mas Heri adalah bagian dari kisahku, tetapi aku menyadari bahwa masa depan adalah milikku dan Mirza. Dengan kesuksesan bisnis rotiku yang terus berkembang, hidupku dan Mirza kini jauh lebih baik. Toko roti yang aku bangun dengan penuh cinta telah menjadi sumber penghasilan yang stabil, dan kami bisa menikmati kehidupan yang lebih nyaman. Aku tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan dari titik terendah dalam hidupku akan membawa aku ke tempat yang jauh lebih tinggi. Dari mencuci piring di warung makan, hingga kini menjadi pemilik bisnis yang sukses. Setiap langkah yang kuambil terasa sangat berharga. Pagi itu, aku dan Mirza sedang sarapan di meja kecil di dapur. Mirza dengan semangatnya bercerita tentang sekolah dan teman-temannya. Mata kecilnya berbinar saat menceritakan tentang prestasi di sekolahnya. Dan aku merasa bangga. "Ibu, aku mendapatkan nilai 90 di matematika," katanya dengan bangga. "Wow, hebat sekali Mirza. Ibu bangga padamu," jawabku. Senyumku tak bisa pudar. Hari demi hari, aku berusaha untuk menjadi ibu yang lebih baik. Aku ingin Mirza tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan bahagia. Dalam setiap tindakan, aku berusaha mengajarkan bahwa hidup tidak selalu mudah. Tetapi dengan usaha dan ketekunan, kita bisa mengubah nasib. Kesuksesan bukan hanya tentang harta atau materi, tetapi bagaimana kita bangkit dari kejatuhan dan menemukan kekuatan dalam diri. Pagi itu, aku teringat akan semua perjuangan yang telah kulalui.
Setiap tetes keringat dan air mata yang telah membentuk diriku menjadi wanita yang lebih kuat. Momen ketika aku merasa terpuruk saat Mas Heri pergi dan meninggalkan kami, kini menjadi bagian dari sejarah yang membawaku ke tempat ini. Aku bersyukur pada setiap langkah yang pernah kulalui, karena semua itu telah membentuk kepribadianku. Saat siang tiba, toko mulai ramai pengunjung. Aku menyambut setiap pelanggan dengan senyuman, merasa bangga bisa memberikan yang terbaik. Roti yang aku buat tidak hanya untuk memenuhi perut, tetapi juga memberikan kebahagiaan bagi mereka yang menikmatinya. Aku sering meluangkan waktu untuk berpikir tentang apa yang telah kujalani. Pernikahan dengan Mas Heri mungkin telah berakhir, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Aku menemukan kekuatan dalam diriku dan berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah kembali ke masa lalu itu yang menyakitkan. Hidupku kini dipenuhi dengan harapan dan cita-cita baru. Malam harinya, setelah menutup toko, aku duduk di teras rumah sambil melihat Mirza bermain di halaman. Kebahagiaan itu sederhana, tetapi sangat berarti. Suara tawanya memenuhi udara malam, mengingatkanku bahwa dia adalah alasan aku terus berjuang. "Aku cinta ibu," serunya, berlari menghampiriku dan memelukku. Rasa syukur meluap dalam hatiku. Melihat Mirza tumbuh dengan kebahagiaan adalah kebahagiaan yang lebih berharga dari segala harta yang bisa kumiliki. Dengan pelukan hangat dari Mirza, aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus berusaha menjadi ibu yang terbaik baginya. Kekuatan dan kesabaran yang kumiliki adalah harta yang tak ternilai. Dan aku tahu, meskipun jejak luka masa lalu pernah menghantuiku, kini saatnya untuk merayakan kehidupan yang baru, yang telah kubangun dengan kerja keras dan cinta. Masa depan kami ada di tangan kami sendiri, dan aku siap menghadapinya dengan sepenuh hatiku.